Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الفصل الثالث في أحكام الطلاق والعدة. أما الطلاق ini pembahasan bab ketiga yang berkaitan tentang tolak. Tolak itu halal, sesuatu yang halal, perkara yang halal. Tolak cerai, ya, mubah, boleh kita lakukan, boleh kita tidak lakukan. Ya, cuman abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, halal yang paling dibenci sama Allah. Jadi dibenci, ya halal, tapi dibenci sama Allah. Itu adalah tolak. Suami menceraikan istrinya. Tapi jangan dikira dibenci ini sampai ke haram sehingga ada orang salah pemahaman gitu. Dia mengira tolak ini perbuatan yang salah. Betul tidak haram tapi salah atau tidak terpuji. Tergantung situasi sama kondisi. Kalau misalkan di rumah tangga tersebut, na'udzubillah, insyaallah tidak ada yang terjadi sama kita, tidak ada jalan keluar lain kecuali tolak, ya tolak adalah solusi. Tolak itu termasuk solusi, jalan keluar dari permasalahan yang ada di dalam keluarga tersebut. Ini anak kasih contoh orang yang salah dalam mempraktekkan atau takut dengan tolak. Akhirnya karena dia takut dengan tolak, dia tidak ceraikan istrinya. Tapi dia tidak serumah lagi dengan istrinya. Dan dia tidak mau kembali lagi kepada istrinya. Keluarganya juga tidak mau menerima istrinya lagi. Jadi sudah, tidak bisa kumpul lagi. Tapi pihak suami tidak mau mulai menceraikan karena takut itu adalah perbuatan yang dibenci Allah. Pihak istri juga tidak, akhirnya bergantung. Ini masih ikatannya suami istri. Akhirnya suaminya tiap hari kena dosa, istrinya tiap hari kena dosa. Karena mereka mempunyai hak satu sama lain. Suami punya hak untuk menafkahi istrinya, jadi utang. Beda wajib nafkah anak sama istri. Bapak nafkahi anak yang belum mampu cari duit, wajib. Tapi misalkan bapak tidak menafkahi anaknya setahun, ya sudah, dosa bapaknya. Cuma tidak jadi utang setahun itu. Beda dengan istri. Hati istri jadi utang. Kita misalkan orang istilahnya yang pemasukannya seperti kita ini, biasanya berapa lah kehidupan umum sederhana, biasanya berapa seharinya nafkah untuk istri, berapa? 50.000 misalkan kemahalan 50 misalkan 50.000 misalkan itu nafkah yang wajib kita berikan kepada istri kita.
Sehari, seminggu tidak kita berikan, jadi utang, kalikan. Jadi bukan cukup dengan taubat, dengan menangis sama Allah sudah selesai. Tidak, ini hak istri, beda dengan hak anak. Anak nafkahnya tidak jadi utang, kalau istri jadi utang. Nah, si suami ini karena takut menceraikan istrinya, itu kan statusnya masih istrinya, masih wajib dia menafkahinya, istilahnya begitu. Ya. Atau misalkan nafkah udah tidak wajib, cuman jadi karena takut dengan tolak, akhirnya mereka lebih mending bergantung. Misalkan, oke lah, nafkah tidak wajib. Kenapa? Karena istrinya tekak, istrinya nakal, maka suami tidak wajib menafkahi istrinya. Tapi ya dari masalah yang lain, tarbiyah, pendidikan, masalah ngurusi istrinya misalkan keluar tanpa aurat, itu kan dosanya semua ke siapa? Ke suami. Nah, itulah ya. Jadi kadang orang salah dalam memahami dengan masalah tolak ini. Tolak betul hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, Allah itu kasih solusi buat kita. Namanya kehidupan, Allah tahu. Pasti kehidupan kalian itu ada yang saling tidak cocok. Yang saling tidak cocok. Makanya jangan sembarangan kalau milih. Ada orang kan yang penting aku cinta, udah langsung. Nanti cinta ABG itu berapa lama paling bertahan kalau habis kawin? Itu. Bukan hanya dicinta, masalah ketika suami sudah menikah dengan istrinya, banyak tanggung jawab yang lain. Mawaddah itu katanya berapa tahun cuman, sisanya rahmah. Makanya Allah menggabungkan mawaddah warahmah. Kalau cinta yang masih anak muda ABG itu paling anget-anget juga berapa tahun paling. Habis itu hilang cintanya, rahmahnya. Nah, kalau dia tidak punya rahmah, nah itulah rusak keluarga tersebut. Alhasil tolak ini termasuk solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu pasti yang namanya manusia ada yang tidak cocok walaupun dia sudah menikah. Makanya Nabi banyak mengajarkan kita bagaimana cara memilih istri, memilih suami yang betul. Itu kan biar apa? Biar kedepannya tidak sampai terjadi perceraian, karena itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling disukai oleh setan. Setan paling teman. Iblis itu tiap malam setelah jam kerja anak buahnya pulang ke markas itu kumpul sama ketuanya iblis. Iblis nanya, "Ente apa gawe ente hari ini?" "Oh, bos, aku sudah bikin orang itu melakukan zina." Biasa istilahnya. Yang satu lagi, "Bos, aku sudah buat dia mencuri." Biasa. "Aku sudah buat dia korupsi." Biasa. "Aku sudah buat dia menzalimi orang yang tidak mampu." Biasa. Satu angkat tangan, "Bos, aku sudah memisahkan antara suami dan istrinya." Laporan dari anak buah, kata bosnya, "Iblis tadi, sini kau. Duduk di samping aku." Duduk di samping aku, karena ini yang paling disenangi oleh iblis, memisahkan antara suami dan istri. Karena ketika suami dan istri sudah berpisah, sudah. Namanya kalau udah punya anak 1, 2, 3, makin banyak anak, makin kacau balau. Masa depan anak-anak tadi makin kacau balau. Akhirnya ini 5 anak ini misalkan kedepannya bagaimana? Bapak ibunya ribut, bapak ibunya udah akur, berarti 5 ini yang ngurus siapa? Pendidikannya, agamanya bagaimana? Nah, kalau sudah pecah dua orang ini, suami istri, itu paling disenangi sama iblis. Cuman kalau sudah terjadi satu kejadian dan tidak ada solusi, tidak ada jalan keluarnya kecuali cerai, ya sudah. Cerai adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dihalalkan sama Allah. Dibenci kalau kita gampang-gampang untuk menceraikan. Jangan gampang-gampang. Ini ada sebagian orang dikit-dikit mengucapkan kalimat cerai, ngancam istri dengan cerai. Hati-hati. Jangan sampai di lidah kalimat cerai itu, simpen. Jangan dikit-dikit kau aku cerai, kaget kau. Nauzubillah, tidak boleh. Kalau kita memang gentle istilahnya, jangan pakai kalimat cerai. Lihat bagaimana Nabi besar Muhammad SAW mendidik istrinya. Nabi kalau lagi marah sama istrinya, namanya perempuan, pasti sesoleh apapun dia, pasti
buat kita ruwet. Pasti itu. Namanya itu keturunan Hawa. Tercipta dari tulang yang bengkok. Kata Nabi, kalau kalian ikuti bengkoknya, kalian ikut bengkok. Lanang meda betino, kacau. Kalau kalian kerasi, patah, pisah, cerai. Jadi harus apa? Harus sekali keras, sekali. Jadi tarik apa? Tarik itu. Harus itu. Pintar-pintar dalam kita menghadapi situasi ketika berkaitan dengan istri kita. Jadi bagaimana cara kita biar dapat melakukan hal tersebut? Baca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lagi marah sama istrinya, keluar dari rumah. Tidak pernah Nabi marah sampai macam-macam, keluar dari rumah. Pernah marah Nabi, istrinya tidak didatangi semuanya selama 1 bulan. Itu tidak apa-apa, tarbiyah yang mendidik istri-istrinya. Pernah marah Nabi sampai turun ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sampai sama Allah suruh pilih. Kalau kalian ingin tetap jadi istri Nabi, ridho harus dengan bagian yang dikasih sama Nabi. Nabi kasih kalian, kalau Nabi ada duit kasih 10.000 misalkan, harus syukuri, tidak boleh minta tambah. Kalau kalian tidak mau hidup susah bareng Nabi, ya sudah, maka aku perintahkan Nabi Muhammad, kata Allah, untuk menceraikan kalian dan dijamin hidup kalian enak. Itu karena pernah suatu hari begitu, istri Nabi agak ruwet masalah nafkah. Namanya perempuan, jangan istri Nabi begitu, jangan, wajar, perempuan, mereka manusia, kan begitu. Istri Nabi cemburu, wajar, wanita begitu. Jadi jangan heran. Jadi istri Nabi pernah suatu hari mereka sepakat minta tambahlah nafkah zahirnya, nafkah duit. Akhirnya sehingga membuat Nabi agak ruwet, akhirnya agak kepikiran. Nabi diusik, langsung turun ayat suci Al-Quran. Wahai Muhammad, kata Allah, panggil istri-istrimu, kasih mereka pilihan, dinamakan sama ulama ayatut takhyir. Kasih mereka pilihan. Mereka mau hidup denganmu susah, payah. Kalau mau, ayo tetap jadi istrimu. Kalau tidak mau, ceraikan dan jamin mereka hidup yang enak. Dipanggil sama Nabi. Ini perintah dari Allah di surat Ahzab. Dipanggil sama Nabi. Satu-satu tanya sama Nabi. Kalau mau hidup sama aku, tapi ridho dengan apa yang aku beri. Kalau ada, aku beri. Kalau tidak ada, aku tidak beri duit. Tapi kalau kau tidak mau hidup susah payah dengan aku ceraikan dan aku jamin hidup duniamu enak. Dan semua dari istri Nabi memilih hidup bareng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi suami yang ingin bisa menghadapi istrinya, banyak-banyak baca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang berkaitan dengan istri-istrinya. Baca sejarah Nabi, bagaimana sama Sayyidah Khadijah, sama Sayyidah Sauda, Aisyah, Sofia, banyak istri Nabi. Bagaimana Nabi menghadapi mereka? Ada yang cemburuan, ada yang dewasa, ada yang begini, ada yang macam-macam istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sekendak dewek istilahnya sama bini. Ini kan bini aku. Sudah, tanggung jawab aku. Dianggap seperti binatang. Nauzubillah min dzalik. Istrinya dipukul. Itu Nabi marah. La yaf'aluha illa syirarukum, kata Nabi. Tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali orang yang paling jahat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirar ummati. Paling jahatnya umatku itu yang sampai main tangan dengan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada orang bukan nyobet. Kalau nyobet itu masih ada kebolehan dari syariat, kan begitu. Ini tidak sampai digocoknya, sampai biru. Itu berarti luar biasa. Tidak ada apa. Kalau sama orang lain ini pengecut, berani sama bini. Ini kan bukan lanang, berarti bukan laki, begitu kan? Laki itu sama orang berani ngelawan, sama bini lembut. Itu laki-laki sejati. Itulah laki-laki yang digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fin nisa, kata Nabi Muhammad, termasuk wasiat terakhir Nabi sebelum beliau meninggal. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, sebaik-baiknya kalian, paling baik kalian, bukan Nabi menyebutkan yang paling banyak salat, tapi khairukum li ahlihi, orang yang paling baik kepada istrinya. Paling bisa mengatasi situasi ketika ribut dengan istrinya.
Itu sebaik-baiknya umatku, kata Nabi besar Muhammad, dan aku sebaik-baiknya orang kepada istriku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kajian atau banyak anjuran, banyak gambaran yang sangat luar biasa dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi istri-istri kita. Jadi harus kita baca, jangan sembarangan, karena itu adalah amanah dari Allah, amanah dari orang tuanya. Kalau kita ingin kasar, kalau kita ingin kasar sama istri kita, ingat kalau itu anak kita bagaimana, kan gitu. Kalau itu anak kita diganggu wong, ngutlah lakinya, marah apa tidak? Pasti marah. Nah, udah ingat begitu. Ketika mau kasar sama istri ente, ingat kalau ente punya anak. Ketika ente punya anak, rasa baru tahu. Oh, kita anak ini diusik dikit marah. Nah, berarti begitu juga. Ketika ente mau ganggu anak ente, orang tuanya keganggu. Jadi begitu ya. Jadi jangan sembarangan kalau kita lagi ada masalah dengan istri kita, apalagi dengan kalimat cerai. Kalimat cerai itu sangat berbahaya. Orang yang bercanda saja jatuh tolak. Suami penesan sama bininya, kau aku cerai, jatuh tolak satu, walaupun tidak niat hatinya. Ustaz tak niat hati ini, tetap Ustaz gelap ke bawah emosi, tidak ada. Pokoknya sudah keluar dari mulut, kau menceraikan istrimu, jatuh tolak satu. Walaupun emosi, gelap, terang, apa pun alasannya, tetap jatuh tolak satu. Jadi jangan sembarangan dengan kalimat tolak. Jangan dipakai sudah. Ketika kita menikah jangan dipakai kalimat tolak. Simpen. Seribut apapun jangan sampai menggunakan kalimat tolak. Karena kalau sudah tolak bakal nyesel nanti. Kalau lagi ribut keluar dari rumah. Kenapa kalau dari rumah? Kalau kalian di rumah bini ini ngoceh terus, kita tak demen dengan ocehan betino. Akhirnya ini setan ini langsung masuk setan. Kalau kita keluar sudah, setannya mau godain siapa? Kan begitu. Makanya kenapa Nabi itu keluar? Itu kan ngapu Nabi kalau lagi istrinya lagi marah sama harim-harimnya, istri-istri keluar Nabi. Karena tadi pasti setan itu godain istri-istrinya masuk situ. Ini juga pelajaran buat kita semua. Jadi kalau ribut keluar, jangan sampai menggunakan kalimat tolak. Jadi pembahasan terakhir daripada kajian kita di bab ini adalah masalah tolak. Tolak ada dua disebutkan oleh muallif di sini. Ada tolak yang pakai uang, ada tolak yang gratis istilahnya. Tolak yang pakai uang wahwa al-khulu, yaitu istri yang menggugat cerai atau istri yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan dan dia siap membayar dengan sepakat suaminya berapa. Ceraikan aku, kau minta apa misalkan. Kata suaminya, yaudah aku minta siapkan duit 1 miliar. Kalau kau siapkan duit 1 miliar, kau aku cerai. Jatuh tolak begitu. Udah ketika istrinya menyerahkan 1 miliar langsung jatuh tolak. Ini namanya khulu dalam bahasanya. Wa inna ma yasihu min kulli zawjin balighin aqilin mukhtarin. Tolak itu sah untuk setiap suami yang sudah baligh dewasa. Artinya yang belum dewasa, belum baligh. Bisa anak belum baligh sudah menikah, bisa, kan kita sudah bahas kemarin. Kakek menikahkan cucunya yang laki-laki itu boleh. Akilin, sah tolak ini, cerai ini dari seorang yang sudah berakal. Berarti kalau orang gila enggak sah. Mukhtarin, punya betul-betul tolak ini dia yang menginginkan, bukan karena dipaksa. Karena dipaksa tidak sah tolaknya. Wa yukrahul khul'u. Sekarang Syekh membahas masalah khulu' tadi. Perempuan meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Makruh kalau tidak ada dua keadaan. Yang pertama makruh. Kenapa makruh? Karena ada hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ayyuma imra'atin ta'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'iyatul jannah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau ada perempuan yang meminta cerai kepada istrinya tanpa ada alasan yang betul,
alasan yang dibolehkan oleh syariat, maka haram baginya bau surga, kata Nabi. Artinya tak masuk surga, ancaman dari Nabi. Kemudian ada hadis yang lain, al-mukhtaliat hunnal munafiqat, kata Nabi. Orang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, itu mereka adalah perempuan yang munafik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dua keadaan istri boleh meminta cerai kepada suaminya. Yang pertama, alla yuqima hududan yakhafa au ahaduhuma alla yuqima hududallah madama al-zawjiyah. Kalau salah satu di antaranya istrinya takut, atau mereka berdua takut, kalau masih bersama mereka tidak bisa menerapkan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aku sama dia, aku tidak bisa sholat, misalkan. Di sini udah berarti istri berhak untuk meminta cerai. Kalau aku sama dia, nanti kehidupan aku atau agama aku rusak. Misalkan dia suka mabuk-mabukan, dia suka bawa teman-temannya, pokoknya macam-macam. Pokoknya sekiranya dia takut kalau dia tetap sama suaminya, dia tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di sini dia berhak untuk meminta cerai kepada suaminya. Itu gambaran yang dibolehkan oleh syariat, istri meminta cerai kepada suaminya. Jadi pembahasan tadi masih pembahasan panjang, Syekh membahas istri minta cerai. Yang penting itu tolak yang pertama, yaitu jadi lafaznya begini. Kata suami, khalaqtuki bi alfin, aku ceraikan kau kalau kau memberiku uang 1 miliar. Maka istri mengatakan qabiltu, aku terima. Itu lafaz wallah alam, itu gak terjadi dah yang itu. Kayaknya jarang terjadi itu ya. Istri minta cerai, istrinya siap membayar duit. Nah itu. Kalau kau ceraikan aku, jadi bukan istri gugat. Kalau istri gugat kan beda. Kalau gugat cerai itu kan tidak ada uang buat suaminya. Ini tidak ada duit buat suaminya. Dia minta sepakat. Jadi kesepakatan antara suami dan istri memang. Kalau kau ceraikan aku 1 miliar kau aku kasih. Suami bilang, ya sudah aku ceraikan kau dengan mahar, istilahnya ada maharnya, dengan mahar 1 miliar. Qabiltu, kata istrinya, aku terima. Udah jatuh kalau dia sudah menunjuk duit 1 miliar. Itu kurang lebih semua yang ini pembahasan tentang itu. Dan harus seketika dia memberinya. Duitnya tadi harus langsung. Kalau ada soal, ada apa? Sambil ana cari yang mana yang kita bahas. Tanda. Tadi nak kai itu tadi itu tak mana yang telah kami tuh dekat ke sini itu kan tuh siapa buat mati atau bini bapak masih ada? Iya minta tidak berarti. Ya tak apa kalau bini tadi. Iyalah madai bini itu lah bertahun-tahun sama bapak. Dicatatnya ini bonnya Pak Kamal. Kawin lagi kalau aja itu. Iya tetap utang, cuma kita harus minta ridha berarti. Ngomong kayak balik ini ke bini bapak, ikhlas ke tolong. Selama ini yang aku dah tunjuk kau nafkah, ikhlas ke.
sampai akhir hayat kita ikhlas ke sekalian mintanya. Ikhlas ke. Harus minta ikhlaskan soalnya itu utang. Kan utang itu dah harus dibayar. Kalau yang ngutangi ikhlas ke tidak perlu dibayar. Kan itu. Kalau jadi utang ya wajib dibayar kecuali yang ngutangi ikhlas. Yang ngutangi Anda punya utang sama Pak Kamal, kata Pak Kamal, Ustaz sudahlah tidak usah bayar. Ya sudah, kati utang lagi kalau cek itu kan. Nah, cek itulah gambarannya. Kalau dia ikhlas, ya sudah utang. Bejo lah. Kalau dia udah ikhlas utang, tetap utang. Yang mana yang tadi? Ada soal yang tadi ya? Apakah terputus pernikahan apabila suami sudah hilang akal secara umur masih belum pikun? Apakah istri bisa menggugat cerai suami? Istri yo bisa gugat cerai. Cuman nikah tadi tetap harus dipisah dengan cerai. Bukan terputus otomatis ketika suaminya pikun. Suami pikun, oh udah dia bukan suami aku lagi. Tidak. Tetap harus ada aturannya. Harus ada, misalkan bini tadi nak gugat cerai bisa. Itu soal pertama. Soal kedua, soal yang itu istri kedua itu dapat warisan dari suami. Hati-hati ya. Jadi ini contohnya misalkan Agus kawin sama Dewi, punya anak 5 kemudian istri Agus meninggal, Agus kawin lagi dengan Susi. Ini gambaran dicontoh ini. Ya jadi Agus kawin sama Dewi, punya anak 5. Habis itu bini Agus ini, si Dewi ini meninggal. Habis itu Agus kawin lagi sama Susi. Habis kawin sama Susi, enggak punya anak. Agusnya meninggal. Yang berarti kan posisi atau status Susi ini istri kedua si Agus. Dapat warisan? Dapat, jelas dapat warisan. Makanya jangan anaknya ini kan bini kedua abang kami, enggak dapat warisan, enggak boleh. Ya tetap dapat warisan. 1/8 dibagi. Kalau ada istri yang lain. Bagian istri itu 1/8 thumun dari harta suaminya. Kalau istrinya ada 4, ya sudah 1/8 itu bagi 4. Bukan setiap istri dapat 1/8, bukan 1/8 bagi 4. Yang pertanyaan juga. Iya. Walinya udah galak nikahkan anaknya. Wali nasab. Iya. Alasannya tidak diketahui. Kalau alasan tidak diketahui, maka si perempuan berhak ke hakim. Nanti hakim yang ngurus, imma hakim yang maksa suaminya atau hakim yang menjadi wali. Kalau alasannya tidak jelas, iya tidak masuk akal, itu kan pernah kita bahas juga kan. Fadal kalau ada soal, kita pengen ngabisi bab tolak, iya. Ada mantan suami ada, mantan istri ada, mantan mertua tak kati apa alasannya? Mantan mertua tak kati. Ya, sekarang mantan wong tua ada tak? Mantan wong tua. Sama berarti. Jadi tua juga. Wong tua. Kata Nabi kan abuk salat. Orang tua kalian itu 3, yang melahirkan kalian dan yang menikahkan kalian putrinya. Itu wong tua gitu. Mantan anak ada tak? Kati kan. Mantan wong tua kati juga. Nah itulah, itu be alasannya. Nah ini al-qismu tsani, bagian yang kedua, tolak yang biasa, bukan tolak tadi yang istri minta. Jadi yang pertama tadi insyaallah jelas yaitu istri gugat cerai cuman dengan harta, adu janji ngunjuk duit atau adu janji ngunjuk sesuatu. Bukan cuman gugat, bukan. 1 miliar kalau kau ceraikan aku. Itu. Bagian yang kedua, tolak bila iwat, tolak cerai yang biasa.
Sah tolak ini dari suami baligh yang sudah dewasa, akil yang berakal, mukhtar, sama ya, orang yang sudah mempunyai keinginan sendiri begitu. Wala yasihhu talaqu sabiyyin, anak kecil tidak sah tolaknya. Anak kecil sudah menikah ya, gambarannya kan sudah kita gambarkan kemarin. Ketika anak kecil tadi mau menikah, maka ayah atau kakeknya boleh menikahkannya. Tapi apakah boleh anak kecil tadi menceraikan istrinya yang juga masih kecil? Tak boleh. Orang yang akalnya hilang dengan sebab yang dimakzurkan oleh atau dimaafkan oleh syariat, seperti gila, maka tolaknya tidak jatuh. Ada orang gila atau dia lagi gila, dia ni ada jam-jamnya misalkan iya, jam kumat. Pas kumat gila, tapi gila di sini bukan gila buat-buat, memang gila, hilang akalnya seperti orang gila persis. Nah, kalau di masa gilanya ini dia mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya, maka tolaknya tidak jatuh, tidak sah, tidak dianggap sama syariat. Beda lagi orang yang akalnya hilang karena sebab yang tidak dimaafkan oleh syariat, seperti mabuk. Mabuk tidak sah, jatuh tolaknya. Karena mabuk dia hilang akalnya karena sesuatu yang haram. Akhirnya kata yang dimaafkan oleh syariat begitu. Dia lagi mabuk, tiba-tiba mengucapkan cerai sama bininya, jatuh cerainya. Orang yang dipaksa untuk melakukan perceraian bighairi hak, tanpa hak. Tanpa hak itu bukan ada alasan yang betul gitu. Maka la yasihhu talaquhu, maka tolaknya tidak jatuh begitu. Karena ada hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, wa annallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuk umatku ini sesuatu yang dilakukan karena kesalahan, tidak tahu dia, wan nisyan, dan karena dia lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya, maka dia tolaknya tidak jatuh. Tapi disyaratkan di sini ketika dia dipaksa untuk menceraikan istrinya dan dia yang makso ini memang wong yang punya kekuatan. Istilah macam ini, tembakan udah di palanya. Kalau kau tak cerai ke bini kau aku bunuh. Ya sudah, kata dia, aku ceraikan bini aku. Ini tak dianggap cerainya, tak dihitung sama syariat. Tapi sudah pistol ni di sini memang itu nah. Jadi dia sudah, aku tak bisa berlari lagi sudah. Ancaman udah di depan mata, tak bisa berlari, tak bisa kabur. Baik ancaman nyawa atau ancaman dipukul, ancaman dipenjara, ancaman harta yang diambil, apapun itu maka ketika dia melafadzkan kalimat cerai, cerainya tidak jatuh karena dia terpaksa. Itu gambaran terpaksa. Tapi kalau terpaksa tadi, kenapa? Karena kalau aku dah ini kepaksa melakukannya apa? Kalau dah itu dikatai wong. Kalau dah itu diomongin orang, digibain orang, digunjingin orang, akhirnya dak lemak. Dak lemak bukan kepaksa berarti. Dak lemak, akhirnya terucaplah kalimat cerai. Tapi aku nyesal, jatuh dak tolak jatuh itu. Karena alasannya cuma kalau dak lemak kepaksanya. Bukan karena nyawa atau harta bendanya yang takut hilang. Yamlikul hur salasat tatliqat. Orang yang merdeka, orang biasa itu memiliki 3 kali batasan untuk menceraikan istrinya. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Sedangkan hamba sahaya itu punya 2. Beda sama ini. Walahu an yutalliqa bi nafsihi. Boleh orang tadi menceraikan istrinya dengan sendirinya, maksudnya dia langsung cari ke bininya, atau pakai taukil, boleh juga pakai wakil. Ada wong ngomong ke wong, kau aku wakilkan untuk menceraikan bini aku. Ya sudah, kapanpun dia menceraikan bininya jatuh, jangan main-main. Ini ulama gambarkan ini, jelaskan ini kalau ini hukum, bukan untuk dipraktekkan, jangan. Jadi misalkan si A ngomong kamu sama si B, wahai B, kau aku wakilkan untuk berhak untuk menceraikan istriku.
Misalnya dari Ana cerai atas nama aku. Ya sudah, kapanpun si B bilang si fulan itu cerai dari fulana, jatuh tolak. Karena dia punya hak yang diberi oleh hak kuasa oleh suami tadi. Walaupun perempuan yang diwakilkan tadi, yang betina diwakilkan untuk menceraikan bininya. Walil wakil an yutallik mata sya, yang diwakilkan tadi bebas, dia mau menceraikan kapan saja. Ila an ya'zilahu, sampai si yang memberikan perwakilan tadi mencabut hak tersebut, baru tak ada jatuh lagi. Walau qala limra'atihi, suami berkata kepada istrinya, talliqi nafsaki, ceraikanlah dirimu. Jadi kan suami berhak mewakilkan. Jadi suami pun bisa mewakilkan istrinya untuk menceraikan dirinya. Itu. Talliqi nafsaki, ceraikan dirimu. Maka perempuan tadi, istri tadi langsung seketika mengatakan talaqtu nafsi, aku ceraikan diriku, taluqat, jatuh tolak. Jadi suami tapi langsung harus langsung. Kalau dia ceraikan dirimu, suaminya bilang begitu, istrinya jawab setelah 1 jam 2 jam, dah jatuh tolak. Lain lagi kalau suaminya mengatakan ceraikan dirimu kapanpun kamu mau. Jadi kapanpun kau galak, kau boleh menceraikan dirimu dari aku. Ya sudah, di situ kapan istrinya ngomong aku menceraikan diriku darimu, jatuh tolak satu. Dimakruhkan menceraikan istrinya tanpa hajat, ya. Makruh tadi karena tolak abghadul halal ilallah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sebutkan sama ulama bikhilaf man yakrahu syai'an mimma dzukir, kecuali orang yang tadi di dalam keluarganya sudah tak bakal bisa berkumpul lagi. Kalau kita kumpul pasti kita tidak bisa menjalankan perintah Allah. Di situ yustahab, malah dianjurkan untuk saling berpisah. Wassalatu asyaddu karaha, sampai cerai 3 itu lebih dimakruhkan lagi, tidak dianjurkan. Wa jam'uha fi tuhrin wahidin asyaddu karaha, dia menceraikan istrinya sekaligus di dalam satu suci, maksudnya sekaligus maksud ceraikan istrinya, itu lebih makruh lagi. Wa yahrum, diharamkan untuk menceraikan istrinya di waktu istrinya lagi haid. Bininya lagi haid diceraikan, tak boleh. Kenapa alasannya? Karena alasannya masa iddahnya nanti tambah panjang. Apalagi misalkan lagi nifas, naudzubillah, dia menceraikan istrinya lagi nifas, berarti kan panjang iddahnya. Jatuh, haram tapi jatuh. Tolaknya jatuh tapi haram, begitu. Bukan makruh lagi, haram. Tapi jatuh tolaknya. Yang tidak makruh atau yang tidak haram tadi, kalau gambaran tolak yang pertama, bininya yang minta ke lakinya, kau ceraikan aku duit 1 miliar misalkan. Nah di situ walaupun istrinya lagi haid, tidak makruh atau tidak haram suami menceraikan, dia yang minta, berarti memang dia yang galak pisah sama lakinya itu. Atau haram juga menceraikan istrinya di masa sucinya, tapi yang sudah pernah dia kumpuli istrinya. Jadi bininya bukan masa haid Ustaz, tapi dia sudah suci seminggu. Dalam seminggu ini pernah aku kumpuli dia, tak boleh kita menceraikan. Kenapa? Takut nanti dari perkumpulan tersebut jadi anak. Kalau jadi anak, wah itu iddahnya 9 bulan. Kalau jadi anak, iddahnya 9 bulan sampai anaknya lahir, baru selesai iddahnya, kan begitu. Jadi haram menceraikan istri di waktu dia haid, haram menceraikan istri di waktu dia suci, yang mana ketika dia suci tadi sudah dikumpuli sama lakinya, maka lakinya haram untuk menceraikan istrinya. Berarti kapan cerai yang pas itu? Setelah dia haid, waktu dia suci tapi belum dikumpuli, itu. Karena tidak mungkin di situ ada anak, kan? Tapi tetap nanti ada iddah, gitu. Fa in fa'ala dzalik, kalau dia melakukannya di waktu-waktu haram tadi, athim, dosa, tolaknya jatuh tetap. Wa yustahabbu an yuraji'aha, tapi dianjurkan dia untuk
merujuknya. Lafaz-lafaz ya, kita jadi malam ini kita habisi bab tolak. Kalau sempat baca hadis kita baca hadis, kalau tidak sempat ya sudah, insyaallah di perjumpaan yang akan datang, karena malam ini malam penutupan sementara ya, karena bakal ada Maulid Arba'in minggu depan Al-Fagir saya enggak tahu balik apa belum dari Jawa. Jadi malam ini malam penutupan sementara, dan habis Arba'in insyaallah kita mulai lagi. Jadi cuma liburnya Arba'in bah. Ya, selesai Arba'in insyaallah kita mulai lagi. Lafaz-lafaz yang jatuh dengan lafaz tersebut tolak. Ada lafaz yang sharih, ada lafaz yang kinayah. Sharih itu yang tidak perlu diniatkan, itu sharih. Kau aku cerai, nah, itu kan tidak perlu niat lagi, jelas tanpa niat jatuh itu. Tadi walaupun dia penesan, walaupun dia cuman keceplosan, salah ngomong, emosi, tetap jatuh. Ya, karena lafaz tersebut sorry sangat jelas sekali, tidak butuh pakai niat. Kinayah, kalau lafaz kinayah itu lafaz yang butuh dengan niat. Kinayah itu ya lafaz perumpamaan atau contoh, nanti dibahas sama Syekh. Jadi lafaz tolak, anti talik, kau aku cerai, atau kau sudah diceraikan, kau aku pisah, atau kau sudah dipisahkan, begitu. Kalau kinayat seperti contohnya kau itu sendirian, ya. Kau itu sendirian, kau itu seperti mayat, ya, sudah, ya. Kau itu tidak katik lagi dalam hidup aku, misalkan macam itu. Keluar kau dari rumah, balik ke rumah bapakmu. Nah itu kalau dia niat dengan ngusir istrinya ke rumah bapaknya dengan cerai, jatuh tolak, begitu. Keluar, jangan muncul lagi di hadapanku. Itu semua lafaz kinayah, butuh dengan niat. Jadi kalau dia niat jatuh tolak, kalau dia tidak niat tidak jatuh tolak. Wa in qala lahu rajul, kalau ada orang yang bertanya sama inti, zuat belum? Nanya sama inti zuat belum? Jangan jawab. Dia sudah zuat, dia ngomong belum. Berarti istrinya itu. Itu kinayah, termasuk kinayah. Alhamdulillah. Itu kinayah. Ngaku bujang. Itu tergantung niat. Kalau niatnya ngomong, aku belum nikah untuk menceraikan istrinya, jadi aku belum nikah. Yang di rumah misalkan kata dia cerai, jatuh, dia tolak. Dah. Kalau begitu itu langsung 1. 3 itu harus tiga itu terulang 3 kali, atau dia nyebut 3, tolak 3, itu 3. Tapi kalau yang kayak tadi, kau aku ceraikan tanpa nyebut berapa kalinya, itu tolak 1, gitu. Jadi kalau ada orang tanya, zuat belum, gitu. Niatnya menceraikan yang di rumah, maka yang di rumah jatuh tolak 1. Tapi kalau niatnya tidak menceraikan, tak jatuh. Wa in kataba talak wa nawa waqa. Tolak itu walaupun di chatting, tapi dia niat. Dia niat dengan menulis. Jadi kalau dia nak niat berarti tidak jatuh. Dia niat dengan menulis tadi, kalau dia sampai dia nyeting kau aku ceraikan sampai chatting, itu kan ada lafaz. Ini tidak, dia pakai tulisan. Ini kan maksudnya surat, ya sekarang chatting maksudnya. Kalau dia niat jatuh tolak. Walaupun tidak diucapkan dengan mulutnya. Karena kitabah termasuk omongan, termasuk ibarat itu kitabah. Tapi wa illam yanwi lam yaqut talak. Kalau dia tidak niat dengan menulis tadi, maka tidak jatuh talak. Karena tulisan itu ya mungkin dia ini nulis ini nyobo pena khotnya misalkan itu. Walhasil kata ulama tidak talak. Wa in qal, kalau dia menyebutkan misalkan salah satu bagian tubuhnya
Nah, ini tidak tahu terjadi apa tidak. Cuman ini dibahas sama ulama. Kalau dia sebutkan salah satu dari bagian tubuhnya yang mana perempuan tadi tidak mungkin tidak memiliki bagian tubuh tersebut. Sya'ruki talik, rambutmu aku cerai, maka jatuh cerai. Ya. Tanganmu aku cerai, jatuh cerai. Tidak bisa dipisah-pisah, itu. Setengah badan kau aku cerai, jatuh dah cerai kalau berarti itu. Walau khatabaha, misalkan dia mengucapkan kepada istrinya dengan lafaz daripada lafaz tolak, tapi dia niatnya 3, itu jatuh 3. Suami bilang ke istrinya, kau aku ceraikan. Tak nyebut dia cerai berapa, tapi niat dalam hatinya 3, jatuh tolak 3. Waqa'a manawa, jatuh ya dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia mengatakan kepada istrinya, kau aku cerai, 3, jatuh. Ya, karena isyarat juga. Walaupun dia mengatakan yang aku maksud itu tolak 2, bukan tolak 3, ngapo? Yang aku maksud itu ini nah, bukan ini. Dah, paham tak? Sebutkan sama ada orang main-main misalkan. Dah, bukan 3 yang anda maksud tu. Ini yang anda maksud. Ini kan 2 nih. Bukan ini. Dah, tetap jatuh tolak 3. Kalau suami mengatakan kepada istrinya sedangkan istrinya ini belum didukhul, belum dikumpuli, baru akad, anti talik waqa'a talqatun wahidah. Jatuh tolak 1. Nah, jadi sudah akad tapi belum dikumpul. Dia bilang, kau aku cerai, tetap jatuhnya tolak 1, bukan tolak 3. Tapi wa in qala dzalikal madkhul, kalau sudah kumpul dia mengatakan fa inna wal adad au atlaq waqa'a thalathan. Kalau dia niat dengan ucapannya kau aku cerai, niat 3, atau dia tidak niat sama sekali, maka jatuh tolak 3. Suami mengatakan kepada istrinya yang sudah dia kumpuli, kau aku cerai 3 kali. Dia niat untuk memang cerai 3, tolak 3, jatuh 3, atau dia tidak niat apa-apa, cuma ngomong kau aku cerai. Ini kalau ini lafaz Arab. Jadi kalau apa bedanya Ustaz? Ya ini bahasa Arab. Ya ada makna yang luas di dalam bahasa Arab. Tapi kalau dia niat takkid, lam yaqa illa talqatun. Kalau dia niat takkid cuman untuk memastikan kau tu aku cerai. Tahu tak? Kau tu aku cerai. Itu nah. Kau tu aku cerai. Pas ditanya, apa niat kau ngomong ngulang sampai 3 kali cerai. Kalau dia ngomong niat 3 tolak 3, jatuh 3. Kalau dia ngomong aku tak niat apa-apa, jatuh 3. Kalau dia ngomong aku niatnya cuman untuk memastikan ke dia, dia tu aku cerai. Cuman niat aku bukan untuk tolak 3, niat aku tolak 1, jatuh tolak 1. Beda lagi kalau dia mengucapkan dengan 3 lafaz yang berbeda. Ya, oke, ini bahasa Arab, beda. Tadi gambaran yang pertama lafaznya anti talik. Kau aku cerai, kau aku cerai. Itu artinya. Ya kalau kita artikan bahasa Indonesia ya kata bedanya memang ini bahasa Arab. Tapi misalkan ya suami mengatakan kepada istrinya anti talik wa talik fa talik, ini jatuh 3. Walaupun niatnya takkid, niatnya pun jatuh karena ada waw, ada fa. Makanya itu beda. Dimasukin 1 huruf cuman. Kau aku cerai dan cerai, maka kau cerai, begitu kan? Kau aku cerai wa talik dan cerai.
Fatalik, maka kau telah aku cerai. Tapi ada waw dan ditambah fa, maka jatuh tolak 3. Beda sama yang tadi. Ya, ini di Indonesia pergi Palembang nak latih lafaznya itu ya. Kau aku cerai setengah. Bukan cerai 1, bukan tolak 1, setengah. Jatuh 1. Jatuh 1. Kau aku cerai bentar. Kau aku cerai, semua cerai atau paling banyaknya cerai kau aku cerai. Jatuh 3 berarti. Paling banyak cerai kan 3. Kau aku cerai 3 kecuali 1, pakai mustasna. Ini dia macam-macam pula lafaznya. Kau aku cerai kecuali 1. Ya, berarti 2. Gitu. Nah, kau aku cerai 3 kecuali 3, maka jatuh 3. Nah, ini tadi, ini bahasa Arab. Nah, ini pembahasan mustasna, pembahasan istisna. Itu dibahas di dalam kitab usul fikih, ya, di bab nahwu dibahas. Kau aku cerai 3 kecuali 1. Thalatha talaqat illa talqatan wahidah, berarti jatuh 2. 3 dikurangi 1, 2. Tapi misalkan sama dia dikecualikannya gala-galanya. Kau aku cerai salah illa salah. 3 kecuali 3. Berarti 3. Jatuh 3 gitu. Kalau dia mengatakan kepada istrinya, kau aku cerai insyaallah, pakai insyaallah. Kalau dia niat taklik, dia niat taklik, maksudnya ya kapan be mungkin kau aku cerai kaget insyaallah itu. Atau dia tidak niat apapun, lam yaqa'it tolak, tidak jatuh tolak. Selagi dia tidak niat apapun. Tapi kalau dia niat tabarruk dengan lafaz Allah, jadi ketika dia mengatakan kau aku cerai insyaallah, bukan niat ta'lik. Ta'lik itu kan mengkaitkan hal tersebut kepada Allah. Arti insyaallah kan kalau Allah mau, kan begitu. Kapanpun dan dimanapun Allah mau, kau aku cerai nanti, begitu. Itu dah jatuh tolak. Tapi kalau dia nyebutkan insyaallah, kalau dia sudah kebiasaan misalkan, atau memang dia setiap besok kita lakukan insyaallah, gitu. Besok, bukan untuk taklik, bukan untuk mengkaitkan dengan masyiatullah, maka jatuh tolak. Kalau dia mentaklikkan, sekarang masuk, makanya bab tolak agak panjang. Nah, apa kalau misalnya kita habis ke bab tolak malam ini? Kalau dia mentaklikkan tolak dengan syarat, maka sah tolaknya. Kapan hujan turun, kau aku cerai. Kalau malam ini hujan, maka kau aku cerai. Hujan, tak tahu jatuh. Tak perlu dia ucapi lagi. Tak perlu. Kalau udah diucapi dari awal. Kalau malam ni hujan, kau aku cerai. Hujannya cerai, jatuh langsung tolak 1. Dan syarat apapun, syarat apapun yang disebutkan kepada istrinya, maka kapan dia sebutkan syaratnya, maka tolaknya jatuh. Kalau kau masuk rumah, kau aku cerai. Kalau kau keluar rumah, kau aku cerai, jatuh. Kalau kau haid, aku cerai, misalkan. Ketika dia melihat darah, langsung jatuh tolak 1. Macam-macam disebutkanlah kalimatnya oleh ulama ini. Boleh kalau jemaah yang nak tanya? Iya, kalau nak tanya lajunya tadi. Ustaz, kalau
istrinya masih ada apa istilah nafsu mengandung, kita mengucapkan talak itu sah. Iya jatuh, cuman dosa. Suami tadi kena dosa karena itu waktu yang haram. Ada masih cabang bayi misalnya. Iya, jadi iddahnya bakal panjang nanti kan. Setelah nifas. Afwan, bukan setelah nifas, setelah keluar kandungannya. Bukan setelah nifas. Iya. Namun dia tidak boleh nikah sampai nifas selesai, gitu. Nanti kita bahas bab iddah. Habis ini sekalian lagi kita selesai kemudian ini. Jangan tolak baik iddah tidak dibahas, kan bingung jadi. Apabila terjadi talak satu, Ustaz, kemudian rujuk, kemudian terucap lagi seperti terjadi talak dua, rujuk lagi. Seandainya dua sudah cerai, tahu-tahu dihibur-hibur, rujuk lagi, kemudian terjadi lagi Talak dua. Terus setelah itu ternyata dibujuk-bujuk lagi, mau lagi. iya. Cara rujuknya gimana? Sama cek talak pertama. Kalau cuma sampai talak dua. Jadi 2 kali rujuk berarti kan sama. Rujuk, habis rujuk tolak lagi. Baru talak 3 lain hukumnya nanti. Gimana mau rujuknya nanti. Rujuknya itu tetap akad nikah seperti apa? Kalau di dalam masa iddah tidak perlu. Kalau dalam masa iddah suami menceraikan istrinya, baru seminggu nyesel, istrinya masih dalam iddah kan, itu tidak perlu akad nikah baru, tidak perlu. Bahkan suaminya cukup aku rujuk dia, walaupun suaminya tanpa ngasih tahu istrinya dia sudah dirujuk, cukup. Rujuk itu perlu saksi nggak? Tidak perlu saksi, tidak perlu. Pokoknya cukup dia mengatakan aku rujuk dia. Di masa iddah. Kalau iddah sudah selesai, ya cak wong lain sudah. Kayak nikah baru, harus ngelamar lagi, setuju lagi begitu. Jangan lama-lama. Hah? Jangan lama-lama. Iya. Makanya kan termasuk masa iddah tuh hikmahnya biar suami istri ini mikir kan itu. Dikasih iddah sama Allah. Biar suami istri mikir, merenungi kan gimana perasaan kalau sudah cerai gitu. Makanya dikasih masa iddah, dikasih tolak sampai 3 kan begitu. Kemudian kalau sampai terjadi 3 kali talak itu lagi, ternyata ya katakanlah mungkin istrinya tadi itu masih ada mau lagi untuk sampai syaratnya itu harus dinikahi lagi sebelum lagi. Tolak 3. Iya, kalau tolak 3 ini mungkin ada nanti ini kita bahas sekalian ya. Kalau dia ini penting juga ini. Dia menceraikan istrinya ya. Tapi istrinya ini si suami ini ketika menceraikan istrinya meninggal habis itu. Jadi laki habis cerai ke bininya. Habis itu lakinya meninggal. Kalau masih di dalam masa iddah, maka si istri tadi dapat warisan. Paham? Jadi statusnya istri, tapi sudah diceraikan. Tapi dilihat kata ulama, ceraikannya itu tolak 1 dan tolak 2. Jadi selagi cerainya ini masih tolak 1 dan tolak 2 dan masih di dalam masa iddah, suami yang menceraikan tadi meninggal, istri mendapatkan warisan. Gitu. Karena masa iddah itu istri itu masih seperti istri kita. Iya, cuma tidak boleh gitu kumpul ibeh. Itu nah. Baik istri tadi ridho mau atau tidak. Kalau di dalam masa iddah, suami berhak untuk merujuknya. Walaupun istri tadi tidak mau, itu hak suami. Suami boleh menceraikan istrinya di masa iddah. Artinya dia baru nyeraikan tolak 1, masih masa iddah, ditambahi sama dia tolak 2, jatuh. Nah,
suami tidak halal baginya untuk berhubungan dengan istrinya ketika di masa iddah sebelum dirujuk. Fa in wati'aha, kalau dia kumpuli istrinya, maka dia wajib membayar mahar kembali. Wajib bayar mahar. Ya, mahar 500, bayar mahar. Khilaf ulama, makanya tidak sampai hukumnya seperti zina, syubhah ini. Ya, ini termasuk watak syubhah, berhubungan yang syubhah, bukan pasti haram, karena sebagian ulama tidak mengharamkan begitu. Wala tasihur raj'ah illa bil qaul, rujuk harus pakai omongan, raja'tuha, raja'tuki, aku rujuk kau, begitu, atau aku kembalikan kau ke nikahku. Disunnahkan ada saksi, tapi tidak wajib. Sunnahkan ada saksi ketika rujuk. Kalau ngomong Pak Yedek baliklah. Iya, kalau pendek baliklah itu. Iya. Itu kinayah. Jadi rujuk itu juga bisa pakai kinayah. Jadi lapangan iya. Rata begitu, Pak. Masa ini ada berapa bulan, Ustaz? Itu nanti kita bahas ini kayaknya. Kalau udah dibahas baru gitu. Ini ada mungkin. Nah, sekarang pembahasan tolak 3. Suami menceraikan istrinya, tolak kida. Suami menceraikan istrinya sampai tolak 3. Maka si suami tidak boleh lagi rujuk kembali kepada istrinya sampai si istri tadi menikahi orang lain. Menikahi orang lain, dan tidak hanya cukup dengan ijab qabul, harus sampai bersetubuh. Hadis Nabi mengatakan hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Kata Nabi, lafaz Nabi. Sehingga Nabi kan pemalu, jadi Nabi pakai kinayah, lafaznya itu pakai perumpamaan. Ya, tidak boleh kau kembali kepada suamimu yang pertama sampai kau merasakan manisnya dirinya dan dia merasakan manisnya dirimu. Artinya sampai berhubungan. Sudah didukul ya? Iya. Apa? Sudah didukul sama suami yang baru gitu? Iya, sampai berhubungan. Itu. Jadi tidak cukup. Jadi paham ya? Suami menceraikan istrinya tolak 3. Terus suami ini pengen kembali lagi ke istrinya tadi, sudah ditolak 3. Itu berat syaratnya. Syarat pertama, ya istri tadi harus selesai iddah. Iddah sudah selesai, istri tadi harus menikah dengan laki-laki yang lain. Tidak cukup ijab qabul, harus sampai bersetubuh. Kemudian suami yang kedua tadi harus menceraikan istrinya. Sudah cerai istrinya, harus selesai iddah. Selesai iddah, baru suami yang pertama boleh balik lagi. Dan itu tidak boleh pakai settingan. Bayar uang gitu. Tidak boleh. Dilaknat sama Nabi. Ada riwayat la'anan Nabi atau mal'un kata Nabi al-mudawwiqin wal mudawwiqat, lafaz hadisnya. Kata Nabi, laknat orang yang apa istilah yang jadi muhallil, bahasanya itu kan tidak boleh. Yang muhallil itu yang dibayar. Iya, yang muhallil itu yang dibayar. Lagi bayar. Jadi kalau suami istri sekongkol tidak apa-apa. Mantan suami sama istri sekongkol, ayo aku ingin kembali lagi kepadamu. Cuma tidak boleh kecuali sampai kau kawin lagi. Kau carilah laki lagi, ya. Cak mana caranya sampailah buat dia nyeri kau, misalkan macam itu. Akan itu. Atau pakai khulu, misalkan, pokoknya begitu. Tak boleh. Suami kedua tak boleh tahu. Kalau suami kedua tahu bahwasanya pernikahan ini hanya untuk supaya suami pertama bisa kembali kepada perempuan tadi,
itu tidak boleh, tidak sah nikahnya. Nikahnya tidak sah. Jadi yang boleh tahu mantan suami sama istri tadi, betina tadi, boleh dia sekongkol berdua. Misalkan ini perumpamaannya. Harus tadi makanya harus jima, tidak cukup cuman ijab kabul, harus jima, harus sampai dukun. Nah itu. Nah, sekarang pembahasan iddah. Ya. Iddah itu untuk perempuan yang sudah dihubungi. Adapun perempuan yang belum dihubungi, baru ijab kabul, diceraikan, ya sudah ada iddah, belum berhubungan dia. Kalau dia menceraikan istrinya setelah berhubungan, maka istrinya wajib iddah. Ataupun infisahun nikah, ya, kita bahas kemarin kan, yang mana pernikahan bisa langsung terlepas, ya, seperti yang cerita itu, dia tidak tahunya bininya ini adalah adik susonnya, misalkan, itu hukumnya langsung fasakh, bukan tolak. Sekali lagi, fasakh itu langsung otomatis, ya, lepas ini hubungan dia ini, bukan suami istri. Ada iddah tidak? Ada tetap iddahnya. Kalau cuma berduaan tidak wajib iddah. Kalau cuma berduaan tidak wajib iddah, harus sampai berhubungan. Perempuan yang kena iddah sedangkan dia hamil, kapan selesai iddahnya? Selesai iddahnya biwad'il hamal, sampai dia melahirkan. Ayat Quran, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lagi hamil masa iddahnya selesai sampai dia melahirkan. Harus sampai keluarga loh. Misalkan kembar, sikok metu tak cukup, harus nunggu sikoknya. Keguguran sama be hukumnya, jadi harus keluar kok yang dalam perut itu. Ini pembahasan iddah agak panjang atau agak ruwet. Syarat iddah dengan hamil ini kalau memang yang dia hamili itu anak dari laki-laki tersebut. Naudzubillah, ada suami istrinya itu hamil bukan dari dia, dari zina. Akhirnya diceraikan sama dia di waktu hamil. Nah, iddahnya berarti bukan iddah orang hamil. Begitu. Ya, jadi perempuan hamil dalam keadaan hamil dari zina, dicerai sama suaminya. Kalau dia haid di waktu hamil, maka 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau dia tidak haid, ya berarti 3 bulan begitu. Kapan? Jadi ya ada soal. Tolak di masa suci. Tolak yang biasa, suami menceraikan istrinya di waktu yang halal. Jadi habis haid, belum dikumpuli di masa sucinya. Jadi haid selesai, masuk waktu suci, tanggal 1 suci. Ya, istri dicerai sama suaminya. Kapan iddahnya selesai?
iddahnya selesai dengan si suami si istri tadi masuk ke haid yang ketiga. Suci ini ya, diceraikan dia, belum dikumpuli. Haid 1, suci lagi. Haid 2, suci lagi. Haid 3. Masuk dia ke haid yang ketiga, selesai iddahnya. Iya. 3 kali suci. Suci, suci, suci. Masuk haid ketiga, langsung otomatis selesai iddahnya. Boleh dia kawin. Nah, itu kan, boleh dia kawin. Kalau diceraikan di masa haid perempuan, jadi haram kan suami menceraikan istrinya di masa perempuan lagi haid. Haram, tapi jatuh. Haram tapi jatuh, begitu. Kapan selesai iddahnya? Selesai iddahnya dengan masuk haid yang keempat. Makanya haram, kelamuan buat dia. Paham? Betina haid dicerai. Ini haid pertama kita hitung kan, dicerai dia kan, suci. Haid kedua suci, haid ketiga suci, haid keempat baru dia selesai iddahnya di masa haid yang keempat. Kalau dia diceraikan di masa suci dan belum dikumpuli di masa suci tersebut, maka selesai iddahnya ketika dia masuk haid ketiga. Beda sebulan, ya kan lama itu. Soalnya iddah susah. Kalau perempuan yang tidak ada haid lagi, tidak ada haid lagi, ya sudah 3 bulan berarti dia haidnya. Iya. Kalau perempuan masih kecil, belum haid, dicerai sama suaminya, di tengah-tengah masa iddah dia haid. Cak mana terus? Negosi yang kemarin apa pindah ke suci, pindah ke masalah suci. Ikut yang bab suci istilahnya gitu. Bukan 3 bulan. Iddah, kalau itu iddah dicerai ya. Kalau iddah suaminya meninggal, sama kalau yang hamil ya. Kalau yang hamil sampai kandungannya lahir. Kalau yang tidak hamil, maka baik dia haid atau dia tidak haid 4 bulan 10 hari ya, arba'ata asyurin wa asyra. Lebih lama ya, 4 bulan 10 hari. Iddah perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, baik masih haid atau sudah tua. Ya, kalau tua juga Ustaz, tetap ada hukumnya. Ya, walaupun lah tua tetap harus 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar. Kalau yang hamil dia boleh sampai bayinya lahir. Wajibul ihdad fi iddatil wafah. Ya, wajib baginya ihdad kalau dia ditinggal oleh suaminya. Ihdad itu ya, apa ihdad? Tidak berhias sama sekali ya, dan tidak menggunakan perhiasan, tidak berwangi-wangi, tidak pakai pacar, tidak ngurusi rambut dengan minyak, pokoknya tidak boleh berdandan. Nanti kita belum bahas yang masalah ngendap. Ini masalah berais dulu. Jadi untuk istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya secara mutlak tidak boleh berais. Secara mutlak tidak boleh berais. Itu hanya untuk suami, begitu ya. Kata Nabi, perempuan yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu boleh tidak boleh melakukan hal-hal tersebut yang kita bahas di atas, meninggalkan berais, kecuali untuk suaminya. Jadi misalkan ada perempuan, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, ya, anaknya meninggal, ya, dia sedih sampai tidak berais, sampai 40 hari, tidak boleh. Kata Nabi, kecuali untuk suami. Suami baru, si istri tadi tidak boleh berais selama 40 selama iddahnya. Ya, kalau dia hamil sampai selesai hamil, kalau dia tidak ada hamil 4 bulan 10 hari.
tidak boleh berais sama sekali. Ini bukan masalah keluar rumah, sekali lagi berais. Jadi walaupun di dalam rumah begitu. Untuk perempuan yang iddahnya dicerai oleh suaminya, ya, itu malah dianjurkan untuk berais. Yang jelas buat suami, bukan buat orang lain. Langsung nak nyari pengganti, ini tidak, bukan. Buat suami. Kan perempuan yang dicerai di dalam rumah suami. Bukan. Kalau jadi begini, ini juga masalah orang banyak salah. Ketika perempuan dicerai sama suami, di rumah suami, perempuan tidak boleh keluar dari rumah itu. Itu aturannya sebenarnya. Oh, aku lah dicerai sama laki aku, langsung seketika berlari balik ke rumah orang tuanya. Tak boleh. Seharusnya tetap di rumah suaminya. Itu aturan syariat. Tadi syariat itu cak mana caranya biar dua laki bini ini kembali, kan begitu. Tak boleh keluar dari rumah suaminya selama masa iddah. Masih itu jelas masih belanja. Makan nafkah wajib, masih wajib tinggal di rumahnya. Cuma tidak sekamar, iya. Selama masa iddah tidak sekamar. Tidak boleh sekamar, itu kan karena habis dicerai. Cuma tetap harus masih di rumah suaminya. Ini kata guru anak Syekh Muhammad Amin Singgiti, aturan ini itu tidak katik lagi dipraktekkan di mana-mana. Walaupun kata dia waktu itu ditarim, kata dia. Kalau bini dicari ke laki, balik ke rumah bapaknya. Iya. Iya. Kata Syekh Muhammad Amin itu, ini padahal di Al-Quran tak boleh metu seharusnya. Tapi ya sekarang tak ada yang mempraktekkan ini. Kenapa syariat melakukan itu? Ya biar tadi disundahkan berhias. Biar akhirnya suaminya nyesel, ya, kembali akhirnya pengen. Gimana caranya biar kembali lagi? Jadi kalau yang iddah cerai itu dianjurkan untuk berhias di depan suaminya. Adapun iddah karena meninggal suaminya diharamkan untuk berhias. Tidak boleh bagi yang dicerai dan yang suaminya meninggal untuk keluar dari rumah kecuali kalau ada hajat. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, itu. Ada sahabat Furai'ah namanya. Suaminya meninggal, terbunuh. Maka dia bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk izin kembali ke rumah keluarganya. Apa kata Nabi? Umkuthi fi baitik, tetap kau di rumah laki kau sampai hatta yablughal kitabu ajalah, sampai iddahnya selesai, baru kau boleh keluar dari rumah laki kau. Itu kata Nabi. Jadi tidak boleh keluar. Ya, ini masa iddah sudah keluar, itu tak boleh. Iddahnya ditinggal Apapun, iddahnya apapun tidak boleh keluar dari rumah. Baik tinggal mati atau dicerai. Kalau ini yang untuk rujuk tadi, Iya. apakah mereka boleh campur kembali setelah masa iddah selesai? Kalau masa iddah selesai harus akad ulang. Kalau masa iddah selesai. Kalau talak satu nih? Talak satu, talak dua, selagi sebelum talak tiga. Kalau iddahnya selesai sudah, betina tadi cak wong lain, itu nah. Jadi kalau si laki tadi ingin kembali kepada istrinya, cak ulang, harus ikuti prosedur dari awal. Ijab kabul, harus kawin lagi, walinya mana, acara lagi, itu. Talak satu, talak dua. Talak dua. Termasuk kalau bini minta mas kawin ulang gitu? Iya, bini minta mas kawin ulang. Pokoknya harus setuju bininya. Kata bini, kalau kau nak ngawini aku lagi, cak kita pertama dulu. Pakai antar-anturan begini, ya udah. Ya salah dewek, ya. Ma itu. Perawan itu. Ya itu. Jadi cak mana kalau umpamanya itu kan sudah lewat masa iddahnya, padahal dia baru talak satu. Iya. Nah, tidak diteruskan sama laki tadi. Umpamanya ya tidak dikanten lagi gitu. Iya. Status dia tuh Sudah lepas. lepas. Gitu. Iya. Talak tiga gitu. Tidak talak tiga, talak satu tetap. Oh gitu.
tetap talak satu. Ya sudah, kalau selesai masa iddah bebas betina tadi. Iya. Cuman misalkan si suami tadi baik di masa iddah, atau kenapa dinamakan talak satu? Ya. Jadi misalkan selesai iddah, suami tadi ingin kembali, ya sudah, kita ijab kabul kan? Walinya zawwajtuka ibnati qabil tu, cak nikah awal. Cuman statusnya sudah pernah dicerai satu. Jadi suaminya masih megang 2 cerai tinggal. Yang satu sudah kepake kuota atau kartu, yang satu sudah kepake, tinggal 2 kartu lagi itu. Nah itu makanya dinamakan satu tetap, walaupun iddah selesai tetap namanya satu. Jadi tidak cukup dengan kalimat rujuk, Ben. Tidak cukup kalau di luar masa iddah. Kalau iddah sudah selesai, kalau dia masa dihitung satu. Cuman kalau dia nak balik cukup dengan kalimat suaminya, aku kembalikan dirinya, cukup. Kalau masih di masa iddah. Kalau di luar masa iddah, maka istri lepas sudah dari suami 100%, cak wong lain. Jadi kalau nak kawin ya butuh ijab kabul, butuh persetujuan dari perempuan begitu. Kalau rujuk tanpa setujuan dari perempuan, laki tadi ngomong rujuk di siang, di malam, depan wong atau dewean, selagi di masa iddah jatuh rujuk kembali kepada suaminya, istri tadi. Istri tadi misalnya tidak setuju kan? Walaupun tidak kata hak istri untuk menolak, karena masih statusnya istri. Bini kawin tidak masalah, kawin sama orang lain tidak masalah. Setelah iddah, iya, walaupun talak satu selesai udah urusannya. Itu yang banyak ini permasalahan itu. Cak mana? Permasalahan itu yang kadang-kadang dia tuh baru satu atau sudah kawin lagi, padahal sudah lewat masa iddah kan? Ah iya, tidak apa-apa. Terus nak talak 3 nian, itulah. Yang penting iddah selesai, itu yang penting. Iddahnya selesai. Wajib iddah di rumah yang di rumah tersebut jatuh tolak. Nah, itu. Jadi misalkan dia ditolaknya di rumah lakinya, ya sudah, tak boleh keluar dari rumah lakinya. Lain kalau lakinya katik rumah, masih ngandon misalkan lakinya, ya sudah di situ. Yang penting di mana di rumah itu jatuh tolak, perempuan tak boleh keluar dari rumah itu tersebut. Selagi rumah tersebut pantas, masih layak dan bisa misalkan digunakan, ya, dan rumah tadi misalkan rumah tadi memang punya suaminya, lakinya ngontrak misalkan, pasnya gitu pas pula di akhir habis itu lakinya belagi, oh ini aku perintah dari syariat harus tetap di rumah ini, ya diusir gitu sama itu, sudah matu ya. Oh, jadi gini. Jadi, ini makanya memang susah dipraktekkan. Jadi kan bini tadi tak boleh keluar dari rumah lakinya, yang mana dia ditolak sama lakinya di rumah tersebut. Lakinya tak boleh tinggal di rumah itu. Jadi yang harus metu laki, bukan bini. Kita yang balik. Hah? Kita yang balik. Atau kita kontrak lagi itu. Nah itu. Jadi suami menceraikan istrinya di rumah suami, terjatuh cerai di rumah suami, bukan bininya yang metu, kita yang metu, laki tadi yang metu, laki yang metu tidak boleh, kecuali kalau di rumah tersebut ada mahramnya, ada mahram istrinya, ada anaknya, ada beradik-annya di rumah tadi. Itu baru tak apa-apa laki tinggal di rumah. Jadi laki yang harus metu. Makanya susah dipraktekkan. Itu kan nak tinggal kemana sama itu. Biasanya pasti betina tadi yang metu balik ke rumah tuanya kan itu. Pasti itu.
Padahal hukumnya enggak boleh dan haram. Gitu, haram ini bukan dianjurkan, bukan haram. Kecuali ada madarat itu. Jadi perempuan tadi harus tinggal di rumah suaminya yang mana dia diceraikan di situ, kecuali kalau dia tinggal di rumah tersebut ada madarat, ya. Takut rumah itu banyak lanang yang bukan mahram. Kalau aku di rumah itu kaget cak mana rumah itu, nah itu baru. Atau takut dari keluarga suami, iyalah, pasti ini yang terjadi kan. Pasti istri takut kalau tinggal di rumah suami tinggal sama ibunya, sudah jadi nian, dan ninjok makan dia. Maka dia boleh pindah ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya. Kalau suami merujuk istrinya di masa iddah, ya, namanya rujuk pasti di masa iddah, ya. Kalau suami merujuk istrinya, kemudian dicerai lagi, sebelum dikumpuli, maka iddahnya ulang. Istanafil iddah. Iya. Kalau wanita kerja, Iya. sementara dia tuh pulang umum orang tuanya. Nah itu, boleh perempuan keluar kalau ada hajat. Misalkan kalau aku tak metu, Ustaz aku tak makan, aku yang nyari duit. Istilahnya itu, ya sudah ada apa dia metu nyari duit selama masa iddahnya. Tapi tidak dianjurkan berhias. Dia dianjurkan berhias untuk suaminya. Untuk orang lain tak boleh berhias. Apalagi yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Kalau khilaf suami istri, iddahnya kapan selesai? Kata bininya, dah selesai hari ini iddah. Maka suami tidak bisa merujuk kan. Kata istrinya sudah, kata suaminya belum selesai, besok selesai yang sehari lagi. Maka yang dimenangkan perkataan istri. Menang bininya. Apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan iddah dan tolak. Ada soal? Ini masalah yang mau jadi ini wali atau mau apa? Jadi apa? Jadi yang pengurus nikah itu, ini babnya, tidak perlu kita bahas.